Mata uang baru Bank Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 18 Agustus lalu menjadi trending topik di media sosial dan pemberitaan. Beberapa orang bahkan berharap untuk menukar uang lama dengan uang baru. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Indonesia awalnya mengadopsi mata uangnya sebagai alat pembayaran yang sah? Dilansir dari visualkemenke.go.id tanggal 19 Agustus tahun 2022, pemerintah Indonesia mulai merampungkan teks deklarasi pemberlakuan mata uang bersama di Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober tahun 1945, atau sekitar sebulan kemudian. Uang yang digunakan pada waktu itu adalah uang Bank de Java, uang Hindi Belanda dan uang Jepang. Sebelumnya, pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, 2 hari setelah teks proklamasi dibacakan, diambil beberapa keputusan penting, salah satunya pembentukan Kementerian Keuangan. Tanggal 29 September tahun 1945 di bawah pimpinan A. A. Maramis, pada tanggal 29 September Kementerian Keuangan mengeluarkan keputusan tentang belanja negara. Isi undang-undang tersebut terdiri dari menolak semua kekuasaan Jepang dalam segala hal yang berkaitan dengan perbendaharaan atau pengeluaran negara, serta memerintahkan agar segala bentuk pengeluaran ditandatangani oleh seorang bendahara pembantu yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bendahara. Tanggal 3 Oktober tahun 1945 pada tanggal 3 Oktober tahun 1945, pemerintah Indonesia menetapkan 4 alat pembayaran yang sah sebagai alat pembayaran. The Javaske Bank, The Japanse Regering Dai Nippon Emisi Dai Nippon Teikoku Seibu. Selain mengesahkan 4 mata uang, pada maklumat ini, pemerintah juga merencanakan untuk menerbitkan uang Republik Indonesia (ORI). Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas Republik Indonesia pada tanggal 7 November tahun yang sama, dan diketuai oleh TRB Sabarudin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tanggal 30 Oktober tahun 1946 kemudian pada tanggal 30 Oktober tahun 1946 terbitlah Uang Republik Indonesia atau ORI dan kini diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia. Selanjutnya, salah satu hasil dari konferensi meja bundar yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus hingga tanggal 2 November tahun 1949, kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda tepatnya pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Dari sini, Negara Federal Republik Indonesia Serikat RIS dibentuk. Tanggal 31 Mei tahun 1959 pada tanggal 31 Mei tahun 1959, Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengatur berbagai hal tentang pengeluaran uang kertas atas tanggungan pemerintah RIS. Tanggal 1 Januari tahun 1950 pada tahun ini, kondisi keuangan RIS mengalami kesulitan, terutama dalam pengelolaannya karena kondisi saat itu masih dalam keadaan berperang. Tanggal 17 Agustus tahun 1950 akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, uang RIS tidak lagi beredar dan RIS sudah berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali. Periode tahun 1952 sampai tahun 1952 pada periode 1951 hingga 1952, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengambil kebijakan Gunting Syafruddin yang memiliki tujuan untuk menarik uang yang terlalu banyak beredar dan menghasilkan pinjaman sekitar 1,5 miliar dari penerbitan obligasi RI pada tahun 1950. Hal ini dikarenakan Indonesia saat itu belum mampu untuk mencari sumber pembiayaan dari pasar. Dalam beberapa waktu yang telah ditentukan, dilakukan pengguntingan uang. Uang bagian kiri dapat ditukarkan dengan uang baru dengan pecahan F2,50 F1 dan F050 yang diterbitkan oleh The Javaske Bank. Hal ini dilakukan sebagai alternatif, sebab penyetoran ke dalam rekening yang dibekukan tidak memungkinkan dilakukan di Indonesia. Pada saat ini pula, The Javaske Bank kemudian dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Tanggal 1 Juli tahun 1953 pada tanggal ini Bank Indonesia lahir dan bertindak sebagai bank sentral menggantikan The Javaske Bank. Tanggal 1 Juli tahun 1953 kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Bank Indonesia. Setelah kelahiran Bank Indonesia, terdapat dua macam uang yang berlaku,
yaitu uang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenkeu berupa uang kertas dan logam di bawah pecahan Rp5, dan uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa uang kertas dalam pecahan Rp5 ke atas. Bank Indonesia kemudian mendapatkan hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam pada tahun 1968, atas dasar uang yang dikeluarkan oleh Kemenkeu maupun Bank Indonesia tidak punya perbedaan secara fungsional serta demi keseragaman dan efisiensi pengeluaran. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 1968.